wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwan biddin wa akhwat billah rahimahullah, wabil khusus para kiai, para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat, Pak Lurah kita yang diwakili oleh Pak Rudi, Masya Allah luar biasa sambutannya. Mestinya tadi panjang 2 jam, kita tinggal beramat. Juga Ketua DKM kita, Pak siapa? Pak Oman, Pak Farhan, Masya Allah. Dan ada di sini Ustaz Haus Abdul Hamid, beliau adalah Ketua Yayasan Bunyanul Marsus yang mendatangkan saya dan saya ke masjid ini. Jadi beliau ini yang punya gawe, beliau yang membangun pesantren tahfidz di Bandung, dan kita dukung saya dengan Syekh Husain Jabir. Kenalkan, saya Restu Sugiarto, kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta. Saya yang ngasuh Tekminat Indosiar, saya yang ngasuh Klinik Cinta Indosiar, saya yang ngasuh Indahnya Cinta MNC TV, Taman Cinta, Majelis Cinta MNC Muslim Indonesia, dan masih banyak lagi. Sayalah suaminya Desi Ratnasari, tapi cuma di sinetron. Berikutnya Ali Jamesbon, Ali penjaga masjid terdepan di MNC TV. Saya jadi suaminya Mbak Desi Ratnasari, ada si Siren Sungkar, Ibu Jamil, dan lain-lain. 7 tahun yang lalu alhamdulillah saya main film layar lebar, jadi tayang di bioskop, judulnya Surga Menanti. Saya dengan Umi Bibi, dengan almarhum Syekh Ali Jabir, dan juga Syekh Ahmad Jabir. Dan alhamdulillah 2 tahun yang lalu Allah amanai saya membersamai adiknya Syekh Ali Jabir yang paling ganteng. Beliau adalah Syekh Husain Jabir. Beliau ini anak ke-7, jadi Syekh Ali Jabir 12 bersaudara. Syekh Ali Jabir nomor 1 dan 1 ibu ya. Syekh Ali Jabir nomor 1, Syekh Husain Jabir nomor 7, dan mulai Januari 2023 ini saya bersamai adik beliau juga yang namanya Syekh Anas Jabir. Ini putra yang ke-11. Subhanallah, sekeluarga besar 12 bersaudara semuanya ahli Quran. Syekh Husain Jabir ini masalah di usia yang masih sangat muda, di saat kita baru hafal Qul huwallahu ahad, beliau sudah hafal 30 juz. Maka di usia 15, 16, 17 sudah mulai jadi imam di masjid-masjid di kota Madinah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita ketemu langsung, tidak ketemu di layar kaca. Karena beliau ini juga meneruskan perjuangan Syekh Ali Jabir, yaitu mengasuh program Hafidz Indonesia di RCTI. Kemudian mengasuh kultum jelang buka puasa di RCTI juga, mengisi juga tabligh kabar damai Indonesiaku, dan masih banyak lagi. Jadi ini anugerah buat kita semuanya. Ketika saat ini Allah hadirkan beliau di tengah-tengah kita, betul? Maka saya nggak akan ceramah tentang cinta, meskipun dijuluki Ustaz Cinta. Mengapa juluki Ustaz Cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan yang jomblo-jomblo. Saya mau tanya, adakah janda di sini? Ada ya. Janda di depan. Oh, yang di depan. Tolong janda-janda jangan pulang dulu ya, ketemu saya, karena ini sudah akhir zaman. Apa kata Nabi? Wa yurajul wahid, nanti kamu di akhir zaman, kata Nabi, kamu akan lihat laki-laki diperebutkan 40 wanita. Ya Rasulullah, mengapa kok diperebutkan 40 wanita? Apa kata Nabi? Min qillatir rijal wa kathratin nisa, saking sedikitnya laki-laki, saking banyaknya perempuan. Sekarang terbukti enggak? Terbukti enggak ini? Banyak perempuan. Masya Allah. Tolong yang jomblo-jomblo segera nikah, ini sudah akhir zaman ya. Stok mulai berkurang ya. Masya Allah. Saya nggak akan bahas tentang cinta maupun jodoh. Nanti yang punya masalah cinta langsung ketik ke nomor ini ya, kelihatan namanya. Kalau di TV kan begitu ya. Oke, saya dan Syekh Husain Jabir keliling terus berbagai kota di Indonesia. Besok kita sudah terbang ke Medan, insya Allah. Setelah itu kita ke Jawa Timur saya keliling terus. Intinya apa? Saya dan Syekh Husain Jabir punya kerinduan yang sama,
yaitu semuanya jadi ahli Quran. Semuanya cinta Al-Quran. Angkat tangan yang cinta Al-Quran. Yang gak cinta boleh pulang. Semua cinta? Cinta. Semua cinta? Cinta. Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana, ya fattahu, ya fattahu, ya fattahu, ya alimu. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Semoga semua jadi ahli Quran. Amin ya Rabbal alamin. Bapak sekalian, sebelum saya memberikan tausiah yang luar biasa terkait dengan Al-Quran, merdeka hidup dengan Al-Quran, kita akan simak sebentar keterangan terkait dengan pondok pesantren tahfidz yang sedang dibangun di Bandung Utara oleh Yayasan Bunyan Marsus. Untuk Ustaz Abdul Hamid, silakan maju ke depan untuk memberikan kisah suka duka sebentar terkait dengan pendirian pesantren ini, sehingga mengapa kita harus dukung bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Tidak memperpanjang kalam, langsung saja saya ingin sampaikan mengenai yayasan kami bernama Yayasan Baitul Mal Bunyanun Marsus, mengelola langsung pesantren tahfidz dan ilmu Al-Quran. Kami menyebutnya PTIQ, Pesantren Tahfidz dan Ilmu Al-Quran Bunyanun Marsus. Ini didirikan pada tahun 2016. Lokasinya itu di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Jadi kalau ini beda kabupaten ya, karena Bandung ada KPP, ada Cimahi, ada kota, kabupaten. Jadi saya termasuknya kabupaten. Alhamdulillah, ketika pertama kali membuka pesantren, diawali jamaahnya oleh ibu-ibu, Masya Allah. Ada yang usianya yang paling tua, Alhamdulillah ikut 70 tahun. Dan sekarang sudah bisa tasbih 2 juz, 30 dan 29, Alhamdulillah. Kemudian setelah itu berkembang pesantren sampai ada yang mukim. Dari jamaah ibu-ibu itu ada yang kemudian memberikan bantuan dana untuk pesantren ini untuk sewa satu rumah untuk asrama yang ingin menghafal Quran. Alhamdulillah datang dari Sumatera sekitar 16 orang mondok di sana. Lalu kemudian tahun berganti tahun, alhamdulillah sudah mulai menghasilkan para penghafal Quran. Tapi kemudian
menyewa sampai 4 rumah di komplek Gia Cilincing Indah. Lalu kemudian setelah itu berjalan beberapa waktu dan kondisi semakin berat ketika itu karena harus ada yang bayar biaya kontrakan bulanan, ada yang kemudian saya masih ingat ada satu masa di mana rumah harus dikosongkan karena tidak akan diperpanjang dan santri harus keluar dalam waktu yang singkat. Masya Allah, terpaksa kami inapkan di di musola terlebih dahulu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kami bersama kesulitan ada kemudahan. Sekitar tahun 2020 ada orang yang baik, subhanallah, orang kokoh datang kepada kami mewakafkan tanah seluas 1 hektar. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau dinilaikan itu 2,2 miliar. Lalu kemudian kami datang ke tempat itu, ternyata tempatnya masih kosong, berupa tanah kosong dan hanya digunakan untuk pertanian saja di musim hujan. Kami mengosongkan tempat ini cukup lama. Kami hanya datang ke sana untuk bawa santri berdoa di tempat, minta sama Allah, ya Allah, sudah Engkau datangkan muwafiqnya, datangkan pula yang akan membangunnya, ya Allah. Terus kami berdoa berkali-kali di tempat itu. Biiznillah, bi'aunillah, alhamdulillah. Hari ini saya bertemukan dengan Syekh Husain Jabir, Masya Allah. Dan kemudian beliau memiliki program yang sudah didulukan dulu sama pendahulu beliau, kakak beliau Syekh Ali Jabir, di mana punya program mencetak 1 juta hafid Quran di Indonesia menuju Indonesia negeri yang berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah, kami sudah membuat saum-saum sederhana, hanya baru bisa menempatkan santri akhwat saja. Sementara santri ikhwat hari ini nginapnya di musola. Alhamdulillah, dan insya Allah mudah-mudahan dengan jauhlah dakwah ke sana kemari, kita bisa menyaksikan para pecinta Al-Quran, para pejuang Al-Quran yang insya Allah mudah-mudahan dalam waktu singkat akan menyelesaikan pembangunan pondok pesantren di kami. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali sebagai ta'aruf, mudah-mudahan menjadi jalan panjangnya rezeki. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ingat tasbih ini ingat siapa? Ustaz Jeffrey Al-Bukhari almarhum. Itu sahabat dekat saya, beliau sempat ngasih tugas di buku saya yang ke-8. Saya nulis 13 buku kebetulan. Sahabat dekat, kita sempat ketemuan, seminggu kemudian beliau wafat. Nyawa gak ada yang tahu ya Bu, kematian gak ada yang tahu, semoga semua panjang umur. Ada satu sahabat dekat saya lagi, sering undang saya ceramah di Masjid Al-Iqra, beliau juga mengenalkan tasbih. Siapa? Ustaz Arifin. Ustaz Arifin? Almarhum. Subhanallah. Terus? Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha
tasbih. Yang kedua, surat As-Saffat ayat 143, silakan dibuka. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang yang suka bertasbih sebelumnya, maka dia pasti akan di perut ikan paus sampai kiamat. Tapi karena dia di saat kondisi seperti ini dia bertasbih. Ketika masuk perut ikan paus, ditelan ikan paus, hanya 40 hari 40 malam beliau diselamatkan oleh Allah. Tidak jadi sampai kiamat. Maka para ahli sekarang sedang meneliti, konon ikan paus yang menelan Nabi Yunus masih hidup, karena memang skenarionya Allah men-settingnya paus ini menelan Nabi Yunus sampai hari kiamat. Tetapi alhamdulillah hanya 40 hari dikeluarkan oleh Allah. Ikan paus itu simbol masalah besar. Maka ibu bapak punya masalah sebesar apapun, kalau terbiasa bertasbih, insya Allah dimudahkan oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang punya masalah di sini? Dari wajahnya sudah kelihatan ya. Oke, gak apa, nanti tinggal ketik nomor ini ya kalau punya masalah ya. Oke, Bapak sekalian, karena sudah segar, saya lihat sudah semangat semuanya. Bismillah, kita akan simak tausiah luar biasa dari Syekh Husain Jabir. Tapi saya minta satu, tolong senyum semua dulu. Senyum semua dulu. Pak Lurah, senyum semua dulu. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari seperti olahraga mendayung 10 menit sehat banget. Yang senyum 5.000 kali per hari perlu diperiksa. Oke, itu pengantar dari saya. Kita akan langsung berikan waktu sebenarnya untuk Syekh Husain Jabir. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid, yang saya muliakan, yang saya hormati Wakil Pak Lurah, yang saya muliakan, yang saya hormati Majlis Ta'lim ibu-ibu yang cantik, yang salihah, yang saya muliakan, yang saya hormati bapak-bapak, Masya Allah luar biasa di luar di sana. Tapi kata almarhum benar, kata almarhum Syekh Jabir, ibu-ibu di Indonesia masuk surga duluan. Semangatnya luar biasa. Maaf bapak-bapak ya. Benar, kalau bapak-bapak selalu malas ikut majlis taklim, kalau tidak dorong sama istrinya gak mau. Ibu-ibu kalau ikut majlis taklim, kalau ada kebutuhan dia siapkan makanan bawa ke sini. Bapak-bapak ada makanan enggak? Kalau ada enggak mau ikut dia. Luar biasa. Tapi dia luar biasa. Anda ikut Masjid Al-Kausar. Ini Masjid Al-Kausar kan? Anda ikut Masjid Al-Kausar ini. Semangatnya luar biasa ini. Sebuah kebanggaan kepada orang tuanya melihat anaknya masih baca Quran. Di zaman yang banyak anak-anak kita, mohon maaf, lagi megang HP main game. Nah, begitu kita melihat anak yang kecil baca Quran, itu sesuatu yang mulia di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menarik satu hal yang luar biasa di sini.
Rasulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Paling baik antara kalian panjang umur, baik amal. Yang panjang umur dia baik. Saya dari sana masuk melihat banyak kakek-kakek di sana. Begitu masuk di sini nenek-nenek. Ini sebuah kemuliaan luar biasa. Tua, sakit, tetap mau datang ke masjid, tetap mau ikut majlis ta'lim. Ini sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Adil. Harus kita paham, Allah yang Maha Adil berikan pahala yang luar biasa bagi orang yang berjuang untuk agama Allah. Contoh, ada saat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu Anda keluar dari rumah menuju ke masjid, Allah bangga, Allah bahagia, dan langsung Allah berikan hadiah. Dari langkah pertama Anda keluar dari rumah, coba bayangkan, dari langkah pertama Anda keluar dari rumah menuju ke masjid, sudah mulai hitungannya. Setiap satu langkah, satu kebaikan dan hapus satu dosa. Setiap satu langkahnya dapat satu kebaikan, hapus satu dosa. Pertanyaannya, kenapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hitung di sini berlangkah, bukan berjaraknya, bermeter? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa hitungannya berlangkah, bukan bermeter? Jadi kalau 100 meter dapat pahala sekian misalnya. Tapi kenapa hitungannya berlangkah? Ada yang tahu? Karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah Maha Baik, Allah Maha Adil. Kalau anak muda sihat keluar dari rumah menuju ke masjid, gimana jalannya, gimana? Betul? Kalau kakek-kakek, nenek-nenek ke masjid, gimana? Beda langkahnya kan? Anak muda dapat pahala 100 langkah, tapi jarak yang sama kakek-kakek, nenek-nenek 500 langkah. Karena Allah menghargai itu. Bisa, kita khususan salat subuh kan, salat subuh yang selalu ikut salat subuh siapa? Tua-tua, udah usul khatimah itu udah. Dia ikut salat subuh. Dia bisa buatkan alasan, saya sudah tua, saya sakit, Bandung agak dingin. Bisa bikin alasan. Dia ingat Allah, dia ingin masuk surga Allah, bisa mengatasi hawa nafsunya. Dia bisa mengalah syaitan itu yang suruh tidur aja, di rumah aja. Pada dia langsungnya datang menerima panggilan Allah, walaupun tua, walaupun sakit. Itu sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu datang lihat majlis ta'lim, tahu apa yang kalian dapat? Dengar hadis ini. Ini motivasi dari Allah dan Rasulnya bagi setiap orang yang ingin masuk surga. Ini motivasi dari Allah dan Rasulnya. Apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقيل لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Satu kaum kumpul dalam rumah Allah, belajar kalam Allah, ada pengajian, majlis ilmu, majlis zikir, langsung Allah bangga bahagia berikan 5 hadiah. Langsung 5 hadiah.
Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah dalam hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dapat rahmat Allah Subhanahu. Wa haffathumul malaikah, malaikat hadir bersama kita di sini. Malaikat ini punya tugas. Apa tugas malaikat? Yang pertama, sepanjang majlis ilmu atau majlis zikir, doa, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah rahmatilah. Yang kedua, begitu kita akhir majlis zikir, majlis ilmu, doa yang mustajab. Kita doa, malaikat yang hadir, amin, amin, amin. Malaikat. Ini tugas malaikat. Terus, wa dzakarahumullah fi man 'indah. Ini yang paling mulia. Ini paling mulia. Apa? Allah sebut nama mereka di depan malaikat di alam langit di sana. Lakin Allah bangga, oh ada fulanah binti fulan, ada fulan ibni fulan datang ke rumahku menjadi tamu Allah Subhanahu. Apa manfaatnya itu? Sekarang ibu keluar dari rumah datang ke masjid, bapa keluar dari rumah datang ke masjid. Dihitung langkahnya, satu kebaikan hapus satu dosa, dan begitu sampai masjid ada malaikat bertugas. Setiap masjid ada malaikat bertugas. Ibu bapa masuk, tulis namanya. Fulan ibni fulan, fulanah binti fulan. Apa manfaatnya? Kalau orang yang istiqamah datang ke masjid, namanya sudah terkenal bersama malaikat, terkenal. Nanti di hari kiamat, ini tamu Allah ini. Semua malaikat menghormati Anda. Kamu Allah silakan masuk surga. Jadi Allah sebut nama-nama kita semuanya di depan malaikatnya di sana. Begitu sudah selesai majlis kita pulang bubar masing-masing, malaikat yang hadir sama kita, dia berkata, "Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Pulang masing-masing. Allah sudah ampuni segala dosa-dosa kalian. Dan Allah ganti keburukan-keburukan kalian menjadi kebaikan-kebaikan bagi kalian. Ini berkah sekali aja Anda ikut majlis taklim. Bukan harus 1 tahun, bukan. Sekali aja ikut majlis ta'lim, dapat 5 hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang sekali aja ikut majlis ta'lim dapat 5 hadiah, yang istiqamah ikut majlis ta'lim, apa yang dia dapat? Karena itu usahakan selalu menjadi majlis ta'lim hal yang utama dalam kehidupan kita. Mohon maaf, banyak ibu-ibu sering ikut majlis ta'lim, tapi kalau ada waktu, kalau ada urusan lain, ikut urusan lain, tinggalkan majlis ta'lim. Tak boleh. Menjadi ini sesuatu yang penting dalam kehidupan saya. Harus saya hadir, biar saya datang ambil nasib saya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru lanjut aktivitas kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata almarhum Syekh Ali Jabir, 1 juta menghafal Al-Quran di Indonesia. Kenapa Al-Quran? Karena kita paham sama-sama Al-Quran ini memuliakan teman kita sampai masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hafiz Quran itu akan bisa bawa orang itu mulia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak itu bisa bawa syafaat untuk semua keluarganya, semua temannya, semua tetangganya, silahkan masuk surga. Berkah 1 orang ahlul Quran bisa selamatkan banyak orang menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 1 orang. Karena itu kata almarhum 1 juta untuk apa? Setiap kota, setiap kabupaten, setiap desa, setiap kampung, setiap masjid, setiap rumah balik tidak salah satu anggota mereka ahlul Quran yang bisa selamatkan keluarga
surga Allah Subhanahu. Menarik sekali semangat Bapak Ibu waktu ditanya sama Ustaz cinta Al-Quran, semuanya angkat tangannya dengan semangat cinta Al-Quran. Betul? Betul. Mantap. Saya yakin semuanya cinta Al-Quran. Saya yakin semuanya harap punya anak yang hafiz Quran. Dan saya melihat perjuangan Bapak Ibu di Indonesia luar biasa. Saya Kediri, hampir seluruh Indonesia melihat banyak pesantren, isinya ratusan ribu santri. Di belakangnya ada orang tua yang berjuang untuk anaknya. Yang penting anak saya hafiz Quran. Orang Jawa kirimkan anaknya Sumatera. Orang Sumatera kirimkan anaknya Jawa. Kenapa? Kata mereka, kalau dekat akan sering datang, dia sering membalik, enggak, Jawa aja. Dia rindu kepada anaknya, sayang kepada anaknya. Tapi demi kemaslahatan anaknya, tak apa. Capek, saya capek, jauh dari anak saya, dia capek, jauh dari orang tuanya. Yang penting bisa berhasil hafal Quran. Dan Alhamdulillah, kabar gembira bagi Bapak Ibu sudah berhasil. Alhamdulillah. Hafiz Indonesia. Yang saya lagi lanjut perjuangan Syekh Ali Jabir bersama anak-anak kalian program Hafiz Indonesia. Tahun yang kemarin itu tahun yang ke-11 Hafiz Indonesia. Mereka cerita kemarin, tahun pertama, tahun yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, mencari anak hafal juz 30 susah. Susah juz 30. Sampai dari ke pesantren-pesantren, susah dapat anak hafal juz 30. Sekarang 2023. Ribuan peserta yang daftar Hafiz Indonesia. Dari seluruh Indonesia, rata-rata 30 juz. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 30 juz. Alhamdulillah. Karena itu, saya tidak khawatir masa depan Indonesia. InsyaAllah lebih baik lagi. Tapi saya ingat sebelum ini, kata yang menarik tadi, yang kata Pak Wakil Pak Lurah, apa? Lebih cepat, lebih. Oh, saya ingat kata ini dulu. Ini ada ceritanya. Dulu saya masuk Indonesia pertama kali tahun 2000. Diajak sama almarhum Syekh Ali Jabir untuk menjadi imam salat tarawih di Indonesia. Dari 2000 sampai 2015 saya datang setiap tahun, satu kali, dua kali dalam satu tahun. Tugas saya imam tarawih atau bikin daurah Quran. Itu aja. Datang pertama kali tugas saya imam tarawih. Pertama kali masuk Indonesia kan, gambaran orang Indonesia yang di pikiran kita apa? Yang kita ketemu jemaah haji umrah. Kan orang Madinah sering ketemu jemaah haji umrah orang Indonesia yang begitu luar biasa ibadahnya, luar biasa akhlaknya, luar biasa belanjanya juga. Jadi sering ketemu orang Indonesia itu. Dan kita belajar apa? Indonesia negara terbesar Islam, betul? Datang ke Indonesia bulan suci Ramadan, malam pertama ditugas di masjidnya Syekh Hussein ini. Siap, 1 bulan di sini, siap. Datang malam pertama, subhanallah, mantap, Indonesia luar biasa.
masjidnya begini, full masjidnya ramai. Susah parkir. Luar biasa. Mantap. Anak datang dengan semangat. Udah. Saya masuk mihrab. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Masuk surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. 8 rakaat, 1 juz. Alhamdulillah. Udah selesai. Jamaah habis salat. Salaman. Foto. Alhamdulillah. Mantap. Datang malam yang kedua. Dengan semangat yang sama. Kita lanjut perjuangan Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan. Datang sebelum salat Isya. Masuk masjid. Luar biasa. Sepi. Hah? Jangan salah masjid ni. Ketemu marbut masjid sama muazzin. Berarti KM enggak ikut. Tak ada. Berarti KM tak ada. Hah? Mana jemaah? Jemaah yang kemarin ada. Antum baca surah Al-Baqarah. Terus memang kenapa? Di Indonesia kita baca qul terus. Lebih cepat, lebih. Saya ingat ini. Saya ingat kata ini. Dari Indonesia punya sistem sendiri. Tapi alhamdulillah. Setiap tahun lebih baik lagi. Setiap tahun ada. Ya walaupun umumnya baca kulhu ya, atau al-hafidu kulhu tapi juga alhamdulillah ada di Indonesia dan di Bandung. Ramadan kemarin saya ke Bandung juga. Salah satu masjid salat tarawih 1 juz. Jemaahnya banyak juga. Salat tahajud, salat dia 10 malam terakhir, ya, salat tahajud dia baca 2 sampai 3 juz. Malam 27, malam 29 dia baca tahajud 5 juz. Dan ada jemaahnya. Alhamdulillah. Artinya lebih baik lagi Indonesia, alhamdulillah. Jadi tidak, insya-Allah masa depan Indonesia lebih baik. Anak-anak muda lebih semangat baca Al-Quran. Anak-anak yang kecil hafal Al-Quran. Saya tidak akan bahas masalah itu. Saya mau bahas tentang bapak ibu yang di sini. Bukan anaknya, tapi ada yang saya. Saya mau tanya bapak ibu. Yang sudah hafal 30 juz, coba angkat tangannya dulu. Kenapa ketawa? Belum. Atau salah. Astagfirullah. Juz 30. Bukan 30 juz 30. Salah tadi, Mak. Yang hafal juz 30, angkat tangannya. Masih salah ya? Gak apa-apa. Yang sudah hafal 3 qul angkat tangannya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin. Angkat tangannya. Gak apa-apa, baik, bagus. Alhamdulillah. 3 qul wal asri inna a'tainaka. Pertanyaan saya, hafalan ini sudah berapa lama?
Jujur jawabannya. 1 tahun ada? Lebih. 5 tahun ada? Lebih. 10 tahun ada? Lebih. 20 tahun ada? 30 tahun ada? 40 tahun ada? Maaf, selama puluhan tahun lagi apa? Tidak nambah hafalan, tidak perbaiki bacaan, tidak belajar yang saya sudah hafal itu, surat-surat yang saya sudah hafal, artinya apa, tadabburnya apa, rahasianya apa, tidak ada sama sekali. Mohon maaf, mana bukti cinta Quran? Padahal setiap satu huruf 10 kebaikan. Al-Quran menlancarkan segala urusan. Al-Quran memberkahi hidupan kita. Al-Quran berikan hidayah kepada anak-anak kita. Al-Quran bawa malaikah ke dalam rumah kita. Al-Quran mengusir syaitan dari rumah kita. Al-Quran berikan hidupan yang tenang. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan yang terbaik bagi kita. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran berikan petunjuk kepada jalan yang terbaik bagi kalian. Masih salah faham orang yang hidup Al-Quran itu sebagai pahala aja, atau akhirat, atau surga, atau syafaat. Ya benar, tapi ini di akhirat nanti. Tapi Al-Quran untuk urusan duniamu sebelum akhirat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan sesuatu, kalau kalian megang dengan baik, akan tidak mungkin anda sesat. Apa? Kalamullah, Quran. Allah ciptakan manusia, Allah sudah tahu pikiran manusia seperti apa, dunianya seperti apa, sistem hidupan seperti apa. Oh, jangan pusing ya, jangan banyak pikiran ya. Silahkan ini buku petunjuk, ikuti buku ini, akan anda selamat dunia dan akhirat. Silahkan baca. Silahkan ikuti Al-Quran ini. Al-Quran ini sungguhan kalian. Ini masih kita bahas dunia ya, urusan dunia. Sungguhan kalian, bukan obat. Jangan bilang Al-Quran obatku. Bukan. Obat banyak orang sakit, beli obat yang mahal, tapi tak sungguh-sungguh. Betul? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ من القرآن ما هو شفاء. Sungguhan, bukan obat. Sungguh dah sungguh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit apapun taruh tenang atas sakit dunia, sakit kepala, sakit dada, sakit kaki, taruh tenang. Baca Al-Fatihah 7 kali akan sembuh. Obat dari Allah dan Rasulnya. Sungguhan kalian Quran. Ini masih kita bahas urusan dunia. Banyak masalah di rumah. Baca Al-Quran, setel kaset Al-Quran, syaitan diusir. Inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan lari dari rumah yang ada dalamnya bacaan Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Ini untuk urusan dunia, biar kita bisa punya rumah tanda sakinah mawaddah warahmah. Tenang keluarga kita di dalam rumah. Anda mau tidur yang nikmat, kata Rasulullah, baca ayatul kursi sebelum tidur, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Tidur yang nikmat karena Allah turunkan malaikat atas kepalamu, doa dan menjaga dan lindungi Anda sampai Anda bangun. Ini urusan dunia kita. Kita belum bahas pahala, belum bahas syafaat, belum bahas surga, belum. Al-Quran berikan kemudahan. Al-Quran
berikan kemudahan dalam segala urusan. Al-Quran, kan di Indonesia, takut miskin baca surah. Kalau takut miskin baca surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ini urusan biasa, urusan dunia ini. Urusan dunia. Jadi semua Al-Quran untuk urusan dunia sebelum akhirat. Yang luar biasa di sini apa? Biar kita faham kemuliaan Al-Quran ini sampai mana. Untungnya Al-Quran ini bagi saya apa? Biar betul-betul kita menjadi Al-Quran teman akrab kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut." Barang siapa yang baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, satu ayat ini baca sekali aja, bukan 100 kali, bukan. Sekali aja. Setiap habis salat fardu. Sekali aja baca satu ayat ini, ayatul kursi. Habis setiap salat fardu, kata Rasulullah, Anda menjamin surga Allah walaupun masih hidup, namanya duluan di dalam surga. Ya, tidak ada yang menghalangi Anda masuk surga kecuali karena masih hidup aja. Mati, masuk. Kalau kita jaga satu ayat, bisa menjamin surga Allah. Kalau yang jaga Al-Quran semuanya, apa yang dia dapat? Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Hadiah lagi dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang baca Qul huwallahu ahad. Surat paling pendek ini. Tapi Allah berikan pahala yang luar biasa, hadiah yang mulia. Barang siapa yang baca Qul huwallahu ahad 10 kali saja. 10 kali butuh berapa lama ini? 2 menit, 3 menit, sudah selesai. 10 kali. Terus hadiahnya apa ya Allah? Allah berikan istana di dalam surga. Istana di dalam, bayarannya apa? Bukan 2M, bukan. Bukan 200 juta, bukan. Bukan. 2 menit Qul huwallahu ahad 10. Sekarang kita butuh rumah di dunia, bayar ratusan juta. Akhirnya atapnya bocor. Capek. Malah Allah berikan istana, bukan di Bandung, malah di dalam surga. Cuma minta apa? 2 menit baca Qul huwallahu ahad 10. Saya tidak mau kasih amalan-amalan yang berat, yang susah amal, susah hafal. Mohon maaf, selalu saya lihat banyak orang Indonesia punya kertas panjang. Betul, selalu taruh di Quran kan? Ada sebuah kertas panjang. Taruh. Isinya bahasa Arab. Begitu dia baca, susah baca, salah baca, dan tidak paham isinya apa. Apa ini yang susah? Kan la yukallifullahu nafsan illa. Allah memudahkan. Kenapa Anda mensusahkan diri sendiri? Tidak boleh. Yang sederhana aja. Teruskan Al-Fatihah, teruskan Qul huwallahu ahad, jaga ayatul kursi. Yang penting membuktikan, ya Allah, aku cinta Quran. Terus setelah itu masing-masing sesuai kemampuan, semuanya ada pahala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pintar bacaannya, indah suaranya, akan bersama malaikat. Allah angkat derajatnya, tidak boleh sama manusia lagi. Saking mulia bersama seperti ini. Yang tadi Masya Allah luar biasa qari kita ini, bacaannya luar biasa, suaranya indah. Akan Allah angkat derajatnya, muliakan bersama malaikat. Terus ini yang bagus, yang pintar, yang indah suaranya. Yang belum gimana? Yang masih tidak jelas bacaannya gimana? Yang hurufnya masih salah gimana?
Yang bata-bata hurufnya gimana? Yang suaranya jelek gimana? Kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa 'alayhi shaqqun wa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Orang yang masih sulit bagi dia baca Al-Quran. Ya, ada orang belum sampai saat ini belum bisa baca Al-Quran dengan huruf Arab. Masih dia baca Al-Quran dengan huruf Latin. Sulit bagi dia baca Al-Quran. Baca hurufnya tidak jelas bacaannya. Makharijul huruf masih salah. Tajwidnya tidak ada. Dia kata Rasulullah akan dapat 2 pahala. Yang pertama pahala bacaan setiap satu huruf 10. Salah bacaannya pahalanya sempurna. Tidak ada tajwid tetap pahala sempurna. Baca hurufnya tetap pahalanya sempurna. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tahu apa yang terjadi. Banyak jemaah baca Al-Quran. Begitu dalam bacaannya banyak salah, tidak jelas, apa yang terjadi? Datang syaitan. Bu, astagfirullah. Main-main dengan kalam Allah, main-main dengan Al-Quran, salah mulu, diam lebih baik. Astagfirullah. Begini baca Al-Quran, udah diam aja. Oh ya begitu ya. Sadaqallahul azim. Hati-hati. Syaitan masuk di situ. Hati-hati. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lagi mendengar Quran, baca Quran, artinya lagi menuju ke surga. Lagi menuju sakit hati syaitan. Jangan sampai ibu selamat masuk surga. Dan dia sudah janji kepada Allah. Dan dalam Al-Quran, apa? Dia minta kepada Allah apa? Ya Allah, berikan umur panjang sampai hari kiamat. Saya punya hanya satu tugas, mensesatkan hamba-hamba. Itu tugasnya. Itu yang kita terasakan. Itu yang kita terasakan banyak jamaah. Ingin ikut wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya baca Al-Quran setiap bulan sekali. Hadis Rasulullah SAW bagi orang mukmin baca Al-Quran setiap bulan sekali. Yang ada programnya di Indonesia, one day one juz. Artinya anda khatam Quran setiap bulan. Datang ibu-ibu semangat, mau dapat pahala yang luar biasa ini. Dia datang bawa Al-Quran, udah saya akan khatam setiap bulan sekali. Setiap satu hari satu juz. Datang buka Al-Quran, baca surat Fatihah, masuk surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Betul? Baru baca berapa ayat, sudah ngantuk. Padahal baru bangun tidur. Yang niat mau baca satu juz, menjadi satu halaman. Hari ini baca, besok tidak baca. Kenapa? Ya, niat baik. Anak yakin niat baik. Tapi gak mungkin setan lepas, gak mungkin. Ini lagi mau masuk surga. Dia punya tugas. Dia punya tentara. Allah sebut dalam Al-Quran, setan itu punya tentara. Dikirimkan. Jangan sampai ada yang masuk surga. Buktinya coba. Sekarang banyak jemaah keluar dari rumah. Menuju ke mana? Menuju ke masjid. Mau salat, mau masuk surga. Betul? Itu bukti niatnya baik. Tujuannya baik. Tapi begitu sampai masjid,
Allahu Akbar. Kunci saya di mana? Ketinggalan HP. Kan urusan dunia kita masuk, betul? Kenapa? Anda lagi salat bersama Allah, di rumah Allah, mau menuju ke surga. Jangan sampai masuk surga. Kadang ada syaitan itu, tentara syaitan yang mengganggu salat ada. Tugasnya cuma mengganggu orang salat. Itu aja. Namanya khinzab. Itu syaitan. Cuma tugasnya jangan Anda bisa khusyuk di dalam salat. Karena itu apa? Harus kita siap berjuang. Harus siap berjuang. Tidak boleh malas-malas. Kalau orang yang malas-malas, mudah digoda. Mudah sekali. Tapi orang yang semangat, tegas, kalau ibadah yang benar, insya Allah bisa lawan setan. Jangan kita kalah terus sama setan. Jangan. Ya, jangan. Jadi di sini, Allah dan Rasulnya sudah tahu setan akan masuk di situ. Karena itu ada hadis ini, walaupun bacaannya salah, hurufnya tidak jelas, tajwidnya belum belajar, tak apa-apa, yang penting lanjutkan bacaan ini. Setiap satu huruf 10 kebaikan, walaupun salah. Yang kedua, karena kasihan, capek dalam bacaannya, Allah khususkan pahala lagi. Karena begitu Anda capek, jangan malas, jangan berhenti, teruskan. Kecapean itu sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pahala khusus. Dulu saya di Madinah mendengar hadis ini belum paham. Kok baca Quran malah capek? Maksudnya gimana ya? Datang ke Indonesia baru paham. Oh, itu artinya. Melihat kakek-kakek, nenek-nenek baca Quran. Itu namanya capek dalam bacaannya. Sangat berharga di mata Allah. Tak ada yang sia-sia. Tak ada yang sia-sia. Kecapean itu sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada ternyata yang lebih luar biasa lagi. Apa? Coba. Sekarang orang yang dengar Al-Quran, baru dengar Al-Quran, dapat rahmat Allah, hadiah rahmat Allah, dapat berkah. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sudah dapat hadiah dan berkah. Tapi kalau Anda jadi lebih baik baca Al-Quran, dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Kalau baca Quran, ini alhamdulillah, walaupun kurang, tapi masih ada di Indonesia orang yang istiqamah baca Quran setiap hari, alhamdulillah. Tapi yang kurang apa? Yang kurang di Indonesia, ini yang paling mulia. Apa itu yang paling mulia? Belajar Quran. Beda dengan baca. Belajar Quran artinya apa? Anda nambah hafalan, perbaiki bacaan, tadabbur Al-Quran. Itu namanya belajar Quran. Ini yang kurang di Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan motivasi lagi. Kalau ada orang belajar Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Paling baik antara kalian yang belajar Quran, paling baik dunia akhirat, paling baik di mata Allah dan Rasulnya, yang belajar Quran dan menajarnya. Mungkin Bapak Ibu belum bisa menjadi guru ngaji Quran, tapi masih ada kesempatan untuk belajar Quran. Masih ada kesempatan. Sederhana sekali. Sekarang alhamdulillah banyak majlis ta'lim. Mohon majlis ta'lim itu masing-masing atau masjid-masjid setiap 1.000 ibu, 20.000, 30.000 setiap bulan. Untuk apa? Mencari ustazah. Cari ustazah, kasih 1 juta atau 2 juta setiap bulan. Mohon
Ustazah setiap minggu satu masjid. Udah jemaah ni ikut ustazah itu. Untuk apa? Kita mau jadi lebih baik bersama Al-Quran. Itu aja. Yang luar biasa di sini apa? Kalau ibu berhasil atau tidak berhasil, ibu sudah lancar atau belum lancar, sudah hafal atau belum hafal, bagi Allah sama. Allah cuma minta satu, anda berjuang bersama Al-Quran. Allah tidak melihat hasilnya, tidak melihat. Lihat perjuangannya. Sudah ada niat, sudah mau belajar, itu sudah dapat pahala yang luar biasa, dapat pahala yang sempurna. Tidak melihat manusia, baru lihat hasilnya manusia. Kalau ada baru Allah lihat perjuangannya. Sudah berjuang, nanti susah sampai hafal berapa ayat, besok lupa lagi. Tak apa-apa, bagi Allah cukup perjuangan ini, cukup bagi Allah. Membuktikan, ya Allah, aku cinta Al-Quran dan ini kemampuan saya. Tapi harus sabar. Harus sabar. Harus sabar. Harus kita faham Al-Quran sangat bermanfaat bagi kita. Harus paham. Al-Quran sangat bermanfaat bagi saya, karena itu saya mau bersama Al-Quran. Sekarang mohon maaf, banyak nenek-nenek betul? Semua punya HP. Nenek-nenek punya Facebook lagi. Apa yang buat kita sabar belajar? Susah ini awal-awal munculkan Android itu, susah. Tapi semuanya sabar. Setiap hari bersama HP sampai sekarang menjadi mudah bagi dia, betul? Saya megang HP karena yakin ini sangat bermanfaat bagi saya, dan betul HP itu sangat bermanfaat. Sekarang bayar apapun semua lewat HP. Mau Google Map bisa di HP. Mau silaturahmi kepada siapa? Apa? Ada di rumah saya mau datang. Ya silahkan. Pada kemarin kita sampai di sana, orangnya gak ada, capek kan? Buat waktu, buat tenaga. Sekarang betul banyak manfaat. Karena itu kalau kita keluar dari rumah kerja atau ada urusan, keluar dari rumah, ketinggalan air, putar balik. Betul? Tapi apa kabarnya kita keluar dari rumah? Quran. Beda sikapnya. Kenapa? Karena belum anda terasa Al-Quran kebutuhan saya. Belum ada perasaan ini. Kalau ada yang sudah dalam hatinya Quran, dia tidak mungkin dapat. Kata ulama, Al-Quran menjadi sistem kehidupan orang mukmin. Tahu sistem kehidupan orang mukmin? Tidak mungkin lewat satu hari anda tidak makan, betul? Tidak mungkin lewat satu hari anda belum minum, betul? Tidak mungkin lewat satu hari anda belum tidur, betul? Bagi orang mukmin tidak mungkin lewat satu hari saya belum baca Quran. Tak mungkin. Tak masuk akal. Tuh, lewat satu hari saya tidak baca Quran. Tak mungkin. Kalau kita bisa mewujud hal seperti ini, akan hidupan kita lebih berkah, urusan kita lebih lancar, keluarga kita lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kemampuan. Ada orang kerja beda dengan orang yang kosong. Orang yang tua beda dengan orang yang masih muda. Masing-masing sesuai kemampuan. Sekarang bisa buka YouTube, belajar surah Al-Fatihah. Datang kemarinnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak aplikasi kan sekarang, kalau kita salah, ditegur ini. Oh, masih salah. Masih hidup dia baca, kita ikut baca, masih salah. Ada tanda merah kan? Misal kita baca Alhamdulillah, langsung ini ha bukan ha, ada. Jadi banyak kemudahan untuk orang yang mau belajar Quran.
Dan sebelumnya memang ada janji Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarnal Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Telah memudahkan Al-Quran. Yang mau belajar mudah, yang mau hafal mudah, yang mau tadabbur mudah. Tapi kata Allah, fahal min muddakir. Ada yang siap. Ada yang siap berjuang bersama Al-Quran. Ada yang siap sabar bersama Al-Quran. Ada yang mau dapat kemuliaan Al-Quran. Ada yang mau hafal Al-Quran. Fahal min muddakir. Apakah ada yang mau? Jawaban kita, ya, kita siap. Tapi untuk HP. Untuk HP siap. Banyak waktu untuk HP. Banyak waktu lihat. Banyak waktu. Tapi untuk Al-Quran, sisa waktu. Nanti kalau ada waktu, akan saya belajar. Yang luar biasa. Faham masalah? Karena masih banyak jemaah menganggap Al-Quran itu susah. Sudah setelah janji Allah walaqad yassarna al-Quran. Sekarang kata ibu-ibu, Syekh, kenapa belum hafal Quran? Kata mereka, Syekh, saya bukan orang Arab. Siapa yang bilang harus jadi orang Arab dulu? Kan anak-anak kalian orang Indonesia. Siapa yang bilang orang Arab hafal Quran? Sama aja. Ada yang hafal, ada yang tidak. Apa? Syekh, kalau surat yang pendek itu ini wajar. Surat yang pendek-pendek itu mudah baca dan mudah hafal. Betul? Tapi kalau yang panjang-panjang susah baca dan susah hafal. Betul? Ini syaitan. Ini syaitan. Alasan syaitan. Buktinya, saya mau tanya Bapak Ibu di sini. Banyak jemaah hafal surah Yasin. Betul? Yasin itu pendek atau panjang? Kok bisa hafal? Kan katanya panjang gak bisa. Kok bisa hafal? Sering dibaca. Saya mau tanya sekarang, kalau memang sering dibaca, setiap hari baca Yasin 10 kali ya? Kan sering dibaca. Jangan juga kan? Setiap hari sekali. Enggak juga. Setiap minggu. Kalau ada majlis, kalau ada orang meninggal dunia, baru kita mau baca Yasin. Tapi coba bayangkan, berkah sekali dalam 1 minggu sudah berhasil hafal Yasin. Betul? Kalau 1 kali dalam 1 minggu sudah bisa berhasil. Kalau setiap hari 2 jam bersama Al-Quran, gimana? Pasti dan yakin berhasil. Coba sampai mana mudah Al-Quran itu. Kalau 1 kali dalam 1 minggu bisa berhasil. Orang yang istiqamah, rajin bersama Al-Quran, berikan waktu yang utama dalam hidupannya untuk Al-Quran, pasti dan yakin berhasil. Karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Kalau sudah isi yang baik, alhamdulillah, jadi lebih baik lagi. Kalau masih banyak kekurangan, tidak apa-apa, ada solusinya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Istighfar taubat, buka halaman baru bersama Allah. Berkah majlis ta'lim, berkah istighfar taubat, Allah sudah hapus dosa-dosa kita yang lalu semuanya. Artinya sekarang kita punya buku amal baru, putih, suci, bersih. Silahkan isi yang terbaik. Isi yang terbaik. Biar anda sendiri dapat balasan Allah bagimu yang terbaik. Rezeki yang terbaik. Keluarga yang terbaik.
suami yang terbaik, istri yang terbaik, keturunan yang terbaik, urusan yang terbaik, dunia yang terbaik, akhirat yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih hidup, masih ada kesempatan. Kenapa? Karena Allah cerita dalam Al-Quran, ada orang Allah berikan panjang umur, sihat walafiat, tapi jauh dari Allah, lupa Allah. Tiba-tiba datang malaikatul maut, baru dia sadar. Minta kepada Allah. Fayaqul Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. فأصدق وأكن من الصالحين. Datang malaikat baru. Ya Allah, berikan kesempatan lagi. Balik lagi ke dunia. Tunda sebentar. Untuk apa? Mau apa? Sudah 50 tahun. Sudah 60 tahun. Sihat walafiat. Semua ni ada. Mana sekarang minta tunda lagi, minta balik lagi. Untuk apa? Saya akan sedekah. Saya akan berubah menjadi hamba-Mu yang saleh. Kata Allah ayat berikutnya. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. Kalau sudah datang ajalnya, tidak mungkin tunda lagi dan tidak bisa balik lagi. Bagi mereka itu, bagi orang itu sudah habis kesempatannya, sudah lewat. Bagi yang masih hidup, masih ada kesempatan. Masih hidup Bapak Ibu? Masih hidup? Alhamdulillah. Niat dan azam. Innamal a'malu niat dan azam. Ya Allah, berikanlah taufikmu, hidayahmu, biar saya menjadi hamba-Mu yang lebih baik lagi dalam taat. Hijrah, tahun baru hijriyah, kita hijrah dari hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik. Dari dosa dan maksiat, hijrah ke taat. Dari amal yang buruk ke amal yang salih. Lebih dekat kepada Allah untuk anda dapat untung dunia sebelum akhirat. Ya, untuk anda selamat, bahagia, nikmat dunia dan akhirat. Man kana ma'allah, kana Allah ma'ah. Barang siapa yang selalu bersama Allah, akan Allah selalu bersamanya. Kita bersama Allah, salat, zikir, taat, Quran, Allah bersama kita, rahmat, ampunan, kemudahan, kelancaran, keberkahan, semua kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kami semua menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi dalam taatnya dan istiqamah atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup acara kita dengan doa, karena setiap majlis ilmu, majlis zikir, doanya mustajab. Malaikat nunggu kita doa biar mengaminkan doa kita. Saya akan doa khususan yang punya hajat. Mohon yang punya hajat, masing-masing sebutkan hajatnya dalam hati ini. Kita akan doa untuk yang sakit biar cepat sembuh. Yang punya hutang biar lunas hutangnya. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Akan doa untuk semuanya. Jadi hadirkan hatinya. Ingat, Allah yang minta kepada kita, doalah kepadaku karena aku sudah siapkan ijabah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan ijabah. Itu janji Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Sebelum saya doa, bagi-bagi hadiah. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir, bagi-bagi hadiah kepada jemaah yang siap ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu pikiran, mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran, mewujudkan generasi Qurani. Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan makmur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bersama Al-Quran anda menjadi mulia dunia dan akhirat. Karena itu ada hadiah tanda berterima kasih kami kepada semua yang siap berjuang bersama Al-Quran. Khususan kali ini kita fokuskan untuk pesantren Bunyanul Marsus yang ada di Bandung. Saya selalu bilang, yang undang saya selalu bilang, jangan nunggu. Kalau pesantren Bandung, yang bantu orang Bandung. Jangan nunggu orang dari luar bantu kalian.
Orang Bandung bantu orang Bandung, orang Sumatera bantu orang Sumatera, orang Jawa bantu orang Jawa. Jadi masing-masing dalam daerahnya. Kenapa? Karena kita yang dapat manfaat keberkahannya. Anak kita yang jadi di pesantren itu, yang anak baca Quran, manfaatnya kembali kepada kita. Bapak ibu lagi santai di rumah, tidur di dalam kuburnya karena pernah wakaf pesantren. Anak hafal Quran, anak baca Quran berjam-jam. Mohon maaf, bukan seperti kita 5 menit sudah sadaqallahul azim. Mereka baca Quran setiap hari 15 jam. Baca Quran, hafal 30 juz. Mereka menjadi guru ngaji Quran sampai hari kiamat. Semua pahala ini yang setiap satu huruf 10 kebaikan, semua pahala ini kepada bapak ibu, pahala mengalir sampai hari kiamat karena bapak ibu yang wakaf pesantren. Jadi untungnya luar biasa. Walaupun kita belum bisa hafal, walaupun kita masih malas baca, ini solusinya biar dapat berkah Al-Quran, dapat kemuliaan Al-Quran. Ya, terus sama Ustaz Cinta, silakan.